Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud. Dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak. Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar. Untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom. Itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amen.
Kerajaan. Selamat pagi, sekali lagi katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi beribadah bersama-sama, ibadah online di masa pandemik ini. Tapi kami percaya kita memasuki di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Tuhan Yesus tetap selalu ada di kehidupan saudara, amin. Saya juga percaya bahwa di masa-masa pandemik ini, Tuhan Yesus tetap selalu ada, tetap selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan yang baru, anggur yang baru, sukacita yang baru buat kita semua. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bersama-sama dengan kami kita akan menaikkan satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, sorakan haleluya. Haleluya. Penuh sukacita, sambil bertepuk tangan, kita mau nyanyikan lagu ini. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Haleluya.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, untuk rahmat anugerahmu sampai saat ini Tuhan. Kami mau katakan kami ada itu semua karena anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami mau menyembahmu lebih sungguh Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi setiap pribadi kami Tuhan, keluarga demi keluarga di rumah mereka Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa roh-Mu melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami yang baik. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memimpin Tuhan Yesus. Biarlah korban syukur yang kami naikkan pada pagi hari ini menjadi korban syukur yang harum dan berkenan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan lagu worship pada pagi hari ini. Katakan kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Amin. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Amin, amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Katakan ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita katakan lagu ini dengan sungguh. Katakan kau yang terindah. Amin. Kau yang terindah. Amin. Di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Katakan ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus
Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya hanya Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, hanya Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Biarkan musik saja yang nyatakan, kami sembah Kau Yesus. Ya Tuhan, benar, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan yang Kau sediakan untuk kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau puji Kau, kami mau sembah Kau Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan yang kami puji, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Biarkan seluruh bangsa memuji, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarkan pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi korban syukur yang harum dan berkenan hanya untuk memuliakan namamu. Mari sama-sama kita nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allah. Amin, amin. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Aku sembah Kau Yesus. Oh ya Allahku Tuhan. Amin, amin. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Kau Rajaku Yesus. Hanya Kau yang ku sembah. Amin.
Tuhan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Yesus, Kau yang layak disembah. Amin, amin, amin. Oh, hanya Kau Yesus. Kau yang kami puji, Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya padamu Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus, tiada yang lain. Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus yang baik, Yesus yang baik, Kau sangat setia. Haleluya. Oh, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Kau, Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah yang kami puji. Amin, amin, amin. Tiada yang lain seperti Kau, Yesus. Oh, tiada yang seperti Kau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Oh, Kaulah yang kupandang. Amin, amin. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin, amin. Di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sambil bertepuk tangan, kita katakan dengan sungguh, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu,
Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memulia. Katakan mengasihimu, 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 memuliakanmu. Oh, Bapa dan Raja. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu yang kami cari, kami kejar. Biar hidup kami memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Biar kami lebih mendahulukan kerajaan-Mu daripada kerajaan pribadi. Tuhan, urapi setiap kami. Memasuki bulan Juli, Engkau semakin menguatkan umat-Mu menjadi perkasa. Dan kami tahu bahwa setiap janji Tuhan, iya dan amin. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih untuk saat ini, untuk pagi ini di minggu pertama di bulan Juli ini. Kami boleh datang bersyukur kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Berbicara saat ini, pagi ini Tuhan, biar Tuhan kuatkan setiap hati untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh memberi kekuatan, peneguhan, bahkan firman Tuhan boleh menjadi rema untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu sama-sama buat Tuhan kita Yesus, saudara. Haleluya. Saya buka masker dulu ya. Ya, shalom semuanya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Juli, saudara. Kalau kita diberkati, disertai, dipimpin, dituntun sepanjang bulan Juni, saya percaya di bulan Juli ini Tuhan menyertai kita dengan lebih hebat lagi. Setuju? Katakan amin. Nah, mari sama-sama kita akan belajar memasuki bulan Juli, Juli, Agustus, September, saudara. Dalam triwulan ke depan kita ada tema khusus yaitu men atau pria dewasa. Nah, di bulan Juli subtemanya adalah strong. Jadi kalau boleh saya terjemahkan, tema bulan ini adalah laki-laki atau pria yang perkasa, pria yang kuat. Setuju? Katakan yes. Nah, kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai ke 14. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan saudara. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan Juli adalah strong. Sama-sama katakan strong. Wah, kuat saudara ya, perkasa saudara. Ini tema yang luar biasa. Saya berharap, saya berdoa saudara tangkap ini baik-baik. Karena keadaan mungkin tidak lebih baik saudara. Tetapi orang yang berharap, bersandar, menaruh harapnya kepada Tuhan, dia akan tetap kuat. Alkitab bilang seperti burung Raja Wali muda yang terus naik terbang tinggi. Dan kekuatan burung Raja Wali bukan hanya pada kepakan sayapnya. Tetapi Raja Wali juga terbang tinggi karena ada kekuatan badai yang menopang dia. Jadi kalau ada badai jangan ditengking saudara. Kita hadapi badai dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Ya, sama-sama. Saudara ingat gak kalau saudara yang dari awal mengikuti gereja ini berdiri dan bertumbuh. Maka dulu visi kita sebelum kita bergabung dengan Rock, ada visi yang saya bagikan buat saudara. Dan salah satu visi adalah menjadi kuat. Ya. Kalau masih ingat, menjadi kuat, stronger, saudara ya. Menjadi kuat adalah proses yang harus kita jalani karena enggak tiba-tiba orang langsung tumbuh jadi kuat, saudara. Itu ada proses,
ada sesuatu yang terjadi yang kita latih selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi satu kebiasaan, dan itu baru menghasilkan yang namanya kekuatan, kedewasaan di dalam Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara sama-sama lihat. Kita akan saksikan ada cuplikan video yang saya bagikan untuk saudara. Nanti saya akan melanjutkan kembali khotbah ini. Mari saksikan video ini. Haleluya. Nah, dari video yang saudara tonton, bagaimana menurut saudara? Kita lihat bagaimana seorang anak kecil dilatih sedemikian rupa. Nangis. Dia menjerit, saudara. Mungkin dia komplain, dia marah. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa latihannya berat banget kayak begini? Tapi endingnya saudara lihat. Walaupun masih kecil, tetapi wow, luar biasa saudara. Nah, saya berharap saudara bisa menangkap ini baik-baik. Tidak ada orang bisa kuat tiba-tiba. Semua harus melalui yang namanya latihan. Ya, semua harus melewati yang namanya proses. Nah, kita akan belajar hari ini menjadi kuat sejatinya akan melalui suatu perjalanan panjang dalam latihan yang kita sebut, kalau dirohanikan bilangnya proses Tuhan. Ya, proses yang Tuhan berikan buat kita. Nah, ada orang suka berdoa begini saudara. Tuhan, ajari aku supaya aku kuat. Tuhan, kasih tahu aku bagaimana caranya ini menghadapi. Tuhan, gimana sih caranya aku bisa hebat di tangan-Mu? Saudara, saya beritahu kalau ada di antara saudara yang berdoa seperti itu, saya tinggal bilang sama saudara, kalau doamu seperti itu, buka Alkitabmu dan baca Alkitabmu saudara. Karena Tuhan sudah berbicara untuk menjadi kuat, untuk menjadi hebat di dalam Dia, untuk menjadi orang berhasil, untuk menjadi orang yang bijak dan lain sebagainya. Itu Tuhan sudah bicara melalui firman-Nya yang kita pegang dalam bentuk Alkitab saudara. Bahkan zaman modern ini namanya berubah, Alkitab saudara. Karena Alkitabnya ada dalam tab, ada dalam handphone saudara. Nah, baca itu saudara. Jadi jangan doa lagi seperti itu. Ajari aku Tuhan, ajari aku Tuhan. Tuhan udah kasih manual book yang namanya Alkitab. Baca itu saudara. Makanya jangan bosan-bosan kalau saya seringkali mengingatkan saudara, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena dari kecil kita udah diajari. Dari kecil kita udah ada satu lagu berkata begini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi jelas ya, harusnya kita mengerti. Jangan doa seperti itu lagi. Tuhan sudah kasih manual book yang namanya Alkitab. Bacalah Alkitab, karena semua jawaban ada dalam firman-Nya. Setuju? Katakan yes. Nah, saya mau ajak saudara lihat dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Supaya saudara yang masih malas baca Alkitab, dengar ini baik-baik ya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, jadi kalau mau diajar oleh Tuhan, baca firman-Nya. Lalu untuk menyatakan kesalahan. Kita seringkali merasa benar dan tidak pernah merasa salah. Tapi waktu saudara berhadapan dengan firman Tuhan, kita tidak bisa mengelak. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya kan, kalau saudara doa, Tuhan kenapa aku gak bisa berubah? Kenapa aku begini terus Tuhan? Aku jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Loh, baca firman gak? Lakukan firman gak? Karena Alkitab dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Orang kalau baca firman dia terima dengan baik dan dia lakukan, kelakuannya pasti berubah. Amin. Terus, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jangan jadi Kristen tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat, saudara. Nah, kita harus penuh dengan firman, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka itu akan mengarahkan saudara, mendidik saudara hidup dalam kebenaran. Karena itu, saya mau katakan buat saudara pada hari ini, jangan tunda untuk membaca firman-Nya setiap hari. Latihlah dirimu untuk membaca firman Tuhan, saudara. Memang pertama rasanya berat, lupa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kau biasakan dan kau punya keputusan dalam hidupmu untuk membaca dengan kuat, maka itu akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, begitu saudara tidak baca firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu. Ya, baca firman Tuhan. Colek kanan kiri, baca firman Tuhan. Nah, saya mau baca Mazmur 138 ayat 2 sampai 3. Dikatakan begini. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari ini aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi kalau saudara mau kuat, baca firman-Nya, datang kepada Dia. Berseru, memuji, menyembah Tuhan. Maka dalam hadirat-Nya ada kekuatan turun berlimpah atas hidupmu. Nah, ada satu lagu lama berkata begini, saudara. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Waktu kita tinggal dalam hadirat-Nya, memuji menyembah Dia dengan segenap hati, hadirat itu akan memenuhi saudara lebih kuat. Dan itulah kekuatan Tuhan yang akan menopang hidupmu. Jadi kalau saudara mau kuat, ingat, baca firman Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Nah, dari keterangan Daud di dalam Mazmur yang tadi kita baca, kita mendapati bahwa Daud itu mengakui kekuatannya berasal daripada Tuhan. Seharusnya setiap kita pun memiliki pandangan yang sama. Kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Amin. Nah, dari pembacaan firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 13 sebagai ayat pokok kita di bulan ini. Strong, saudara ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, karena itu saya akan bahas. Ini baru masuk firman Tuhan. Tadi pembukaan dulu, saudara ya. Nah, untuk menjadi kuat, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Apa itu, saudara? Yang pertama dikatakan berjaga-jagalah. Nah, saya pelajari dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani ayat ini. Kata berjaga-jaga di sini menggunakan kata Gregoreo. Jadi kalau ada anak namanya Gregoreo, itu artinya berjaga-jaga. Tapi pengertiannya juga bisa berkata waspada. Nah, kalau waspada, orang yang waspada itu dia tuh berawas-awas, saudara. Dia menjaga, dia melihat. Kalau dalam bahasa Inggris ditulis watch, melihat. Jadi orang yang mau kuat di dalam Tuhan, dia adalah orang yang berjaga-jaga. Matanya melihat apa yang sedang terjadi, saudara. Nah, Tuhan memberikan peringatan mengenai berjaga-jaga. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 6, Matius 16 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi, Farisi, Saduki ini bicara pengajaran sesat.
Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman akan banyak pengajar-pengajar sesat dan pengajaran-pengajaran sesat. Beda ya, kalau pengajaran-pengajaran itu doktrinnya, tapi kalau pengajar-pengajar itu orang yang membawakan doktrin itu. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Karena banyak sekali anak Tuhan disimpangkan imannya kepada hal yang jahat, saudara. Nah, jika kita mau kuat di dalam Tuhan, berhati-hatilah terhadap ragi Farisi dan Saduki, terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Karena mereka lakukan itu hanya sebagai kedok. Orang Farisi, orang Saduki kelihatannya rohani sekali, tapi kehidupan mereka jauh daripada itu. Mereka hidup beragama tanpa pertobatan. Iman dan kehidupan rohani mereka tidak pernah kuat. Kita sering berkata, antikris itu adalah sekumpulan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Antikris itu adalah orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau kita sebagai orang percaya pun tidak melakukan firman Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan, maka itu bisa dikategorikan kita pun termasuk antikris. Berjaga-jaga, waspada saudara. Lihat sekeliling saudara. Banyak orang sudah menyimpang imannya karena dia tidak berjaga-jaga. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita bisa menghakimi orang lain itu antikris, tapi kita sendiri tanpa sadar ada dalam cara hidup mereka, saudara. Yaitu kita sendiri tidak melakukan firman. Boro-boro melakukan, jangan-jangan kita juga nggak baca, saudara. Berjaga-jaga. Hari-hari ini, hari-hari jahat. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Jadi ini akhir zaman, berjaga-jagalah. Karena itu waspadalah dalam kehidupan kita setiap hari. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hati-hati saudara. Kita menjadi kuat bukan oleh karena penumpangan tangan seorang hamba Tuhan terus langsung jadi kuat. Enggak. Kita jadi kuat harus melalui ujian. Jelas yang pertama dikatakan berjaga-jagalah. Artinya perhatikan keadaan kita hari ini. Perhatikan keadaan kita. Saudara, kemarin saya sama istri pada hari Rabu kami divaksin. Nah, vaksin ini buat apa saudara? Berjaga-jaga. Ya kan? Kita amit-amit saudara kalau sampai kena corona saudara. Tapi kalaupun ada kesaksian teman yang sudah divaksin dan dia kena corona saudara, maka proses kesembuhan itu lebih cepat daripada orang yang tidak divaksin. Karena itu saudara vaksin. Demi kesehatan saudara lebih baik menjaga daripada mengobati. Nah, yang pertama kalau kita mau kuat, kalau secara fisik kita divaksin supaya imun tubuh kita kuat. Nah, kalau saudara mau berjaga-jaga, kuat saudara, perhatikan bagaimana hidupmu dengan Tuhan. Perhatikan apakah engkau merenungkan, membaca dan melakukan firman setiap hari. Perhatikan apakah engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Perhatikan apakah hidupmu sudah ada di track yang Tuhan taruh. Nah, berjaga-jagalah. Jangan buang-buang waktu, saudara. Berjaga-jaga. Yang kedua, kalau saudara mau kuat, Alkitab mengajar kita begini. Berdiri dengan teguh dalam iman. Kata berdiri dengan teguh, Yunaninya itu steiko. Ya bacanya steiko. Makanya kalau bahasa Inggris bilang stay itu tinggal. Ya. Tapi dalam bahasa Yunani steiko yang artinya untuk berdiri cepat, berdiri teguh, bertahan di dalam iman. Nah, kata ini mengingatkan bahwa seorang man atau seorang pria dewasa, laki-laki dewasa adalah gambaran dari kematangan dalam kedewasaan. Yang berarti sudah memiliki prinsip hidup. Nah, saya potong dulu sedikit. Hamba Tuhan di wadah ini mendapatkan penglihatan. Beliau melihat
ada di kebun anggur, dan kebun anggurnya ini berbuah banyak sekali dan sudah hitam-hitam buahnya, saudara. Ya kan? Waktu beliau tanya ke saya, kebetulan juga ada rekan hamba Tuhan, kalau saya dapat itu berbicara mengenai penuaian. Karena kalau anggur sudah hitam-hitam itu siap dituai, saudara. Tetapi sahabat berkata begini juga, hal itu juga bisa bicara kematangan. Sebab anggur sekalipun dia besar-besar, tapi kalau asam, dia akan jatuh harganya dan tidak berharga. Anggur mana yang kita kenal sekarang ini yang paling manis, yang paling mahal? Anggur hitam, saudara. Bukan anggur hitam cap orang tua ya. Ini buah anggur, saudara. Nah, itu buah mahal, kematangan. Nah, di sini saya diingatkan bahwa iman kita, pertumbuhan iman kita harusnya dari hari ke hari semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, masuk pada proses kematangan yang maksimal. Karena setelah itu beliau dapat penglihatan, diajak dalam satu perjamuan dengan Tuhan Yesus. Nah, ini bicara apa? Pesta perkawinan anak domba. Hanya orang yang dewasa yang diangkat oleh Tuhan dan masuk dalam kebahagiaan tuannya, yaitu perjamuan kawin anak domba. So, catat itu baik-baik, saudara. Nah, Filipi 1 ayat 21 berkata begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah prinsip hidupnya Paulus, saudara. Bagi dia, hidup itu buat Kristus. Kalau mati, keuntungan, saudara. Ini bicara apa? Ini adalah prinsip orang yang sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak tergoyahkan. Berdiri teguh dalam imanmu. Jangan gampang jatuh cuma gara-gara perempuan. Atau gara-gara pria. Itu bicara cinta. Gara-gara cinta engkau meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang, kalau orang seperti ini, dia melakukan perbuatan yang paling bodoh. Maaf ya, maaf saudara. Melakukan perbuatan yang paling bodoh. Sama halnya dia melemparkan mutiara yang mahal hanya untuk sebuah bapau. Saudara perhatikan, berdirilah teguh dalam iman. Jangan tinggalkan Tuhan. Seorang yang kuat, strong, dia akan bertumbuh karena imannya di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang diproses, sedang diuji, jalani saja, saudara. Karena proses pertumbuhan iman itu memang harus lewat ujian, lewat proses. Tidak bisa saudara punya iman yang kuat, bertumbuh teguh di dalam Tuhan tanpa melalui proses itu. Tidak ada, saudara. Percaya sama saya. Kalau saudara berdoa, Tuhan, bawa aku semakin lekat dengan Kau, semakin dekat dengan Kau. Saya kasih tahu, siap-siap kau hadapi proses. Karena setiap segala sesuatu yang terbaik harus diambil melalui ujian. Ya, kalau orang mau dekat sama Tuhan, Tuhan aku lekat sama Tuhan, aku pengen lekat sama Tuhan, ya pasti akan diuji, saudara. Diuji lewat apa? Masalah, pergumulan, keinginan, dan lain sebagainya. Ada proses. Orang yang dewasa adalah orang, maaf ya, sekali lagi saya singgung ya, nggak baperan. Ditegur sekali marah, ngambek, pergi. Nggak begitu, saudara. Orang yang dewasa, Alkitab bilang dalam kitab Amsal, tegurlah orang bijak, maka ia akan semakin bijak. Kalau engkau menegur orang bodoh, maka dia akan ngamuk dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara mau dikategorikan orang bijak atau orang bodoh? Kalau orang bijak ditegur, dia akan semakin bijak. Artinya apa? Dia mengoreksi diri. Dia menerima teguran itu untuk koreksi dirinya dia. Kenapa? Karena dia mau bertumbuh. Tapi kalau orang bodoh dikoreksi, marah, ngambek, goodbye. Nah, yang kayak begini bukan dewasa. Yang seperti ini bukan dewasa, saudara. Itu sikap kanak-kanak. Itu sikap anak kecil. Karena itu, jangan tinggalkan Tuhan demi apapun. Anak muda, khususnya nih, anak muda, dengar baik-baik. Jangan kamu tinggalkan Yesus cuma gara-gara urusan cinta. Kalau kamu mendapatkan cinta yang sejati, orang itu akan membuat kamu semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin menjauh. Nah, jadi pegang baik-baik nih.
Ada satu lagu lama berkata nih, saya mau nyanyikan buat saudara. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Allah kita yang hebat dan dahsyat. Saudara, jadikan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Jangan yang lain, saudara. Sebab kita mengerti tidak ada yang sama seperti Dia. Jadi dengar anak muda, berdirilah teguh dalam iman. Kalau engkau mau kuat dalam hidupmu, berdiri teguh dalam iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai akhir, saudara. Apapun yang terjadi, jangan kalah, saudara. Tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan. Sebab bagaimana mungkin kita meninggalkan Tuhan yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Jadi perhatikan, kalau mau kuat, tetaplah berdiri teguh di atas iman kepada Yesus. Yang ketiga, kalau kita mau kuat, dikatakan bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Wah, terus yang perempuan bagaimana dong? Masa yang perempuan harus gaya-gaya seperti laki-laki? Bukan. Ini bicara sifat, bukan bicara gender. Sifat laki-laki itu adalah, nah kita akan bahas nih. Dalam bahasa Yunaninya, bersikap sebagai laki-laki itu ditulis dengan kata adrizo, yang berarti berperilaku seperti pria. Nah, kalau zaman sekarang kan beda. Justru terbalik. Pria berperilaku seperti wanita, saudara. Akam. Gitu kan? Aneh, saudara. Alkitab mengajar berperilaku seperti pria. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba cari, ditulis bahwa kelaki-lakian memiliki dua pengertian. Yang pertama, keberanian, kegagahan. Nah, pria dewasa adalah seorang yang berani, memiliki keberanian dan kegagahan dalam menghadapi apapun dan berani mengambil resiko. Jadi perhatikan, bersikap sebagai seorang laki-laki itu harus gagah. Amin. Harus berani, saudara. Dengar nih anak wanita yang masih jomblo. Ya, saya tidak membatasi kegemaran kalian. Tapi kalau kalian mulai menyukai yang namanya K-pop dan lain sebagainya, aduh, lebih baik berpikir ulang lah, saudara ya. Karena saya pernah menonton ada cuplikan pas lagi konser penyanyi K-pop cowok ini ada yang lempar pakai botol aqua, saudara, kena mukanya. Dia nangis, saudara. Laki-laki nangis, saudara. Saudara perhatikan, buat kita laki-laki itu pantang nangis. Ya, nangis itu, saudara, punya alasan yang kuat. Tapi kalau cuma kesenggol botol aqua nangis, jangan kejar laki-laki kayak begitu. Ya, nanti bisa-bisa
Dia tidak menjadi pemimpin dalam keluargamu, tapi kamu yang jadi pemimpin dalam keluargamu. Lihat laki-laki lemah sama laki-laki kuat itu dari mana? Pribadinya, bukan cuma bodinya. Coba lihat ke gym. Banyak laki-laki gagah, badan sterak, begitu jalan, hai, melambai saudara. Wah, ini bahaya saudara. Nah, laki-laki yang tidak punya sikap sebagai laki-laki, kalau sudah berumah tangga, sudah punya anak, perhatikan. Kalau jalan-jalan ke mall, biasanya laki-laki akan tuntun anaknya dua-dua. Ayo anak-anak, ayo anak-anak. Istrinya jalan di depan sendiri saudara. Wah, lihat saudara. Ini aneh. Nah, saudara dengar. Jangan cari laki-laki model kayak begitu. Ya, cari laki-laki memiliki sikap, karakter. Bukan soal dari badannya, six pack, bukan, tidak menjamin tuh. Tapi karakternya. Ada pertumbuhan menjadi laki-laki yang gagah, laki-laki yang berani, laki-laki yang tidak mundur dan berani mengambil resiko. Nah, ini sikap laki-laki. Sikap laki-laki, dia akan ambil resiko. Segala keputusan yang sudah dia buat akan dia jalani, apapun yang terjadi dia akan hadapi. Seorang laki-laki yang kuat, dia tidak mudah jatuh. Sekalipun dia jatuh, dia bangkit lagi. Nah, yang kedua, pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelelakian memiliki dua pengertian. Yang pertama tadi berani dan gagah. Yang kedua, bersifat sebagai laki-laki, tingkah lakunya tidak seperti perempuan. Nah, pria dewasa tidak mudah baperan. Kalau ada laki-laki atau bersikap sebagai laki-laki tapi dia baperan, saya kasih tahu itu bukan laki-laki sejati. Di poin yang pertama, laki-laki sejati berani mengambil resiko. Segala keputusan yang dia ambil, dia tahu resikonya, dia hadapi. Tapi kalau laki-laki tidak dewasa, sikap laki-laki tidak dewasa, dia akan mudah baperan. Ini sekali lagi bukan soal gender ya. Ini bicara tentang sikap. Pria yang mudah baperan adalah pria yang bergaya, gemulai. Ini hati-hati. Saya berharap semua pria di sini memiliki karakter yang sama, yaitu pantang menyerah, gagah berani, dan berani mengambil resiko dalam hal apapun. Nah, bersikaplah sebagai lelaki yang dewasa, yang berani, dan siap mengambil resiko dan bertanggung jawab, saudara. Dengar ya, anak wanita, carilah figur laki-laki yang berani bertanggung jawab, memiliki sikap yang dewasa. Hati-hati dalam memilih jodoh. Lalu yang keempat, untuk menjadi kuat dikatakan sih tetap kuat. Nah, kata Yunaninya ditulis krataio yang berarti untuk memperkuat, mengkonfirmasi, lulus, tumbuh kuat atau menjadi kuat. Nah, kata ini berasal dari krataios, yaitu untuk memberdayakan. Ada peningkatan kekuatan. Penggunaannya diperkuat menjadi kuat. Nah, jelas untuk menjadi pribadi yang kuat berarti tetap diusahakan untuk kuat. Nah, kalau saudara kuat hari ini, puji Tuhan. Tapi tetaplah kuat. Dan tetaplah bertambah kuat. Nah, ini pengertian ayat itu. Tetap kuat bukan bicara tentang masa kini saudara kuat. Tapi untuk masa depan Anda invest untuk tetap menjadi kuat. Gak loyo saudara. Ya kan? Ada pengertian memberdayakan di situ. Yaitu untuk meningkatkan kekuatan. Nah, berarti ada progres yang terjadi saudara. Ya, ini menjadi kuat itu harus bergerak. Harus bergerak saudara. Harus bergerak. Nah, tadi saudara sudah lihat videonya. Bagaimana latihan itu tidak cukup sekali. Latihan itu berkali-kali sampai jadi ahli di dalam itu. Kalau saudara mau kuat, puji Tuhan kalau sekarang hari ini saudara kuat. Tapi dengar, Tuhan akan hadapkan kepada kita ujian demi ujian. Kalau hari ini engkau kuat, latihlah dirimu supaya esok engkau tetap kuat, esok lusa engkau lebih kuat, dan esok lusanya semakin kuat. Amin. Itu apa artinya?
ada ujian, saudara lewati, ada ujian, saudara lewati, ada ujian, saudara lewati, dan engkau akan dibentuk dengan hal itu. Otot-otot imanmu akan bertumbuh, saudara. Nah, di masa COVID ini, saya tahu saudara mengalami pergumulan. Tapi jangan memandang hal itu dengan negatif. Jadikan ujian ini sebagai pertumbuhan untuk otot imanmu. Apa yang harus kau hadapi hari-hari ini, jadikan itu sebagai latihan untuk memperbesar otot imanmu. Supaya engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Ada latihan dan latihan. Terus seperti itu. Nah, pria dewasa menyadari bahwa latihan akan menjadikan ia semakin kuat, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, orang kalau latihan akan menjadikan dia semakin kuat. Artinya, kalau lagi diproses, jangan berontak. Kalau lagi diproses dalam ujian oleh Tuhan, saudara jalani saja. Minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi itu dan melewati itu, saudara. Maka saya kasih tahu, survei membuktikan orang yang punya prinsip seperti itu, dia akan lewati. Dia akan lewati. Nah, saya bacakan satu firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan saat ini. Latihan itu sama dengan belajar terus. Semakin banyak soal latihan, semakin banyak kau belajar. Semakin banyak ilmu yang kita dapat. Karena orang bijak berkata gini, if you stop learning, you stop growing. Kalau kita berhenti berlatih, kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti dalam pertumbuhan kita. Saya doa, tidak ada seorang pun di antara saudara yang menjadi pohon bonsai secara iman. Tapi imanmu terus bertumbuh menjadi semakin kuat. Sekalipun ada badai, justru itu jadi sarana saudara untuk berlatih menjadi lebih kuat. Nah, jadilah pribadi yang menjadi pria sejati. Amen, saudara ya. Ya, bertumbuh terus menjadi dewasa. 4 hal yang kita bahas, yaitu berjaga-jaga, waspada dalam hidupmu. Yang kedua, berdiri teguh dalam iman. Yang ketiga, bersikap sebagai seorang laki-laki, bukan bicara gender tapi sifat. Nah, yang keempat, tetaplah kuat. Ada peningkatan, ada pemberdayaan untuk saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Nah, biar pagi ini saudara berkati dengan firman Tuhan. Jadilah kuat seperti seorang pria yang dewasa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya mau ajak saudara yang kau merasakan hari-hari ini terlalu berat. Ada pergumulan yang begitu berat dalam hidup yang kau hadapi. Mari kau angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa bersaudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kau ada di rumah, Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di tempat ini. Karena Dia maha hadir. Dan Dia tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi lebih dari apa yang kau rasakan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, saya berdoa. Bapa, firman-Mu mengajar bahwa setiap kami hari ini, itu kami tetap teguh kuat di dalam iman. Dan iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu hal tersebut tidak terjadi secara instan. Tapi ada pertumbuhan, ada proses, ada ujian yang harus kami hadapi.
Aku berdoa buat umat-Mu yang mengangkat tangan di rumah Tuhan. Berikan kekuatan buat umat-Mu untuk menghadapi setiap ujian dan mereka menang atas setiap ujian. Di dalam nama Yesus, turunlah kekuatan ilahi, turunlah kekuatan supranatural dalam kehidupanmu, sehingga bukan engkau yang berperang, tetapi roh Tuhan akan memimpinmu untuk berperang dan engkau diberi kemenangan dalam nama Yesus. Dan apa yang hilang, Tuhan akan kembalikan dalam kehidupanmu berlipat ganda. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang ada di rumah, sertai kehidupan mereka, biar tangan kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat Indonesia, cukupkanlah kekat Tuhan. COVID-19 menyerang bangsa ini. Biar Tuhan hentikan segala kutuk daripada COVID ini. COVID Indonesia, kami tolak keluar dari Indonesia dalam nama Yesus. Dan Tuhan sendiri akan menolong bangsa ini untuk bangkit kembali. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati perekonomian Indonesia. Dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu secara khusus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemerintah yang terus berjuang untuk menghancurkan virus corona dari bangsa ini. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, kepintaran, kecerdasan, kecekatan untuk mereka dapat melakukannya dengan baik. Sehingga Indonesia terbebas dari virus corona dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati kota di mana kami ada. Biar damai sejahtera Tuhan turun berlimpah-limpah atas kota kami. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tetaplah kuat dan jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sebab pengiringanmu akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis pekerjaan apapun yang kau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil dalam hidupmu. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus. Menuntun, menyertai, memberkati kehidupanmu mulai malam ini, mulai hari ini, mulai pagi, siang, sampai sepanjang hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu berlimpah-limpah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Berikut news untuk 1 minggu ke depan. Rumah doa, komsel, doa fajar, serta kegiatan yang lainnya untuk sementara akan diadakan secara online melalui Google Meet. Dan linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan seperti perpuluhan, buah sulung, ucapan syukur, rumah Tuhan, pilar sosial, diakonia, serta taburan yang lainnya, saudara dapat langsung mentransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar handphone saudara. Demikian news untuk 1 minggu ke depan. Happy Sunday and God bless you all.